Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung kapan Anda menontonnya. Perkenalkan, saya Brendian Dwi Zulhaq dari program studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etanol dan fenomena mabuk dalam pandangan Islam. Jadi video ini adalah sebuah video integrasi Islam dengan gugus fungsi alkohol. Teman-teman, tahukah kamu, dilansir dari data yang berasal dari riset kesehatan dasar atau yang disingkat sebagai Riskesdas tahun 2018, 62,5% konsumsi di alkohol Indonesia dinyatakan tidak tercatat dan 6,5% diantaranya adalah peminum berat pada usia 15 tahun. Data itu selanjutnya juga menunjukkan bahwa 0,8% termasuk dalam kategori penyalahgunaan alkohol. Kalau kita lihat dari perspektif usia, maka dapat diketahui bahwa pada usia 15-19 tahun, orang yang mengonsumsi alkohol mencapai 3,7%. Sedangkan untuk usia 20-24 tahun, orang yang mengonsumsi alkohol mencapai 6,4%. Nah, melalui data yang dipaparkan oleh Riskesdas tadi, maka dapat kita lihat dan ketahui bahwa beberapa anak muda di Indonesia mengalami kecanduan mengonsumsi alkohol. Kecanduan alkohol itu nggak baik ya, karena alkohol punya potensi untuk merusak organ dalam tubuh, bahkan juga dapat merusak fungsi otak kita. Dalam kesehatan, alkohol yang memiliki gugus fungsi OH ini jelas berpengaruh buruk ya terhadap kesehatan. Hal ini juga bahkan diterangkan berkali-kali dalam Al-Quran sebagai sesuatu minuman yang diinisiasi dan dilakukan oleh syaitan sehingga lebih baik ditinggalkan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih minuman beralkohol itu berbahaya? Memangnya di dalam minuman beralkohol itu ada kandungan apanya sih gitu? Nah, jadi alkohol itu merupakan salah satu dari senyawa organik dengan gugus fungsi OH. Nggak semua alkohol dapat dijadikan minuman ya. Hal itu sangat bergantung pada komponen yang menyusunnya. Nah, meskipun mereka ini sama-sama disusun oleh gugus OH, tetapi untuk minuman alkohol itu sendiri umumnya dia dalam bentuk etil alkohol atau etanol. Etanol itu punya peran penting dalam peradaban manusia, paling nggak selama 8.000 tahun, terutama dalam khasiatnya sebagai penghangat badan ya. Etil alkohol atau etanol merupakan zat kimia yang termasuk ke dalam golongan alkohol, dan etanol juga itu punya struktur kimia CH3CH2OH. Dia memiliki sifat yang mudah menguap, tidak berwarna, dan bersifat polar, sehingga dapat digunakan sebagai pelarut untuk berbagai senyawa. Sifat polar yang dimiliki oleh etanol itulah yang membuat zat kimia ini sering digunakan sebagai pelarut obat, pengawet dalam dunia medis, kemudian disinfektan, serta biasanya digunakan sebagai antidotum atau senyawa yang mengurangi atau menghilangkan toksisitas keracunan metanol dan etilen glikol. Dalam minuman keras atau minuman beralkohol, etanol yang terkandung di dalamnya ada dalam jumlah yang bervariasi. Semakin banyak kandungan etanolnya, maka tentu saja akan semakin berbahaya minuman itu untuk tubuh gitu. Kadar etanol yang sedikit pada minuman beralkohol memang dapat memberikan efek hangat ya pada tubuh. Tetapi kalau itu dikonsumsi terlalu banyak, etanol tentu saja akan bereaksi dengan darah dan memberikan efek-efek khusus. Seseorang dengan konsentrasi alkohol dalam darah di bawah 50 mg per dl menunjukkan gejala mengalami gangguan koordinasi
antara gerakan dan pikiran. Konsentrasi etanol yang terkandung dalam darah menentukan efek etanol pada berbagai jaringan. Hal ini dikarenakan konsentrasi etanol di dalam darah menentukan kecepatan alkohol diserap tubuh, didistribusikan, dimetabolismekan, dan dikeluarkan oleh tubuh. Tidak hanya pada tubuh, alkohol juga mengganggu pengaturan eksitasi atau inhibisi di otak, sehingga mengonsumsi alkohol dapat mengakibatkan terjadinya disinhibisi, ataksia, dan sedasi. Efek farmakologis etanol meliputi pengaruhnya pada proses timbulnya penyakit, perkembangan prenatal, kardiovaskular, dan sistem saraf pusat. Etanol mengganggu keseimbangan dan eksitasi dan inhibisi transmisi listrik di otak yang menyebabkan disinhibisi, ataksia, dan sedasi tadi ya. Jadi secara sederhana, konsumsi etanol berlebih dalam minuman beralkohol tidak hanya dapat merusak organ dalam tubuh, tetapi juga merusak otak dan kesadaran manusia. Pada tahap kehilangan kesadaran itulah mabuk atau teler itu terjadi. Nah, alkohol menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran, dan karena kehilangan kesadaran itulah sebabnya orang yang mabuk dan mengonsumsi minuman beralkohol diperintahkan oleh Allah untuk tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, sebagaimana tertera dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi wajib atau sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan bahwa orang yang mengalami keadaan mabuk dilarang untuk melaksanakan sholat, sebab sholat adalah sebuah ibadah yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, sehingga diperlukan keseriusan, keniatan, dan hati yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga mempertegas salah satu dari syarat sah sholat, yaitu berakal sehat dan dilaksanakan dalam keadaan yang sadar. Nah, apabila seseorang telah terbiasa mabuk dan mengonsumsi alkohol, dalam jangka panjang yang akan timbul adalah banyak sekali potensi penyakit ya. Dan juga banyak sekali potensi kerusakan organ dalam seperti hipertensi, kerusakan jantung, stroke, dan lain-lain. Lebih dari itu, mengonsumsi etanol berlebih juga bisa menyebabkan impotensi, insomnia, mood swing, gangguan ingatan dan konsentrasi, dan bahkan sampai pada kerusakan otak yang lain. Ini artinya mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol terlalu sering akan berpotensi pada kemudorotan untuk diri sendiri. Dalam Islam, apapun yang bernilai mudorot sebaiknya dihindari,
sebab syaitan menyukai hal tersebut, dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kita yang paling nyata. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan dengan terang bahwa mengonsumsi khamr dan berjudi adalah dosa besar. Ayat tersebut berbunyi, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. yang artinya mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan dengan ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Kemudorotan yang ada dalam minuman beralkohol sudah terbukti lewat jalur medis, baik itu dari segi organ maupun dari segi otak dan psikologis. Al-Quran mengetahui hal ini sudah sejak sangat lama, bahkan jauh sebelum ilmu kesehatan dan kedokteran semutakhir saat ini. Meskipun mengonsumsi alkohol dinilai mampu menghangatkan badan dan bermanfaat ya, tetapi Al-Quran menegaskan bahwa hal tersebut adalah sebuah kemudorotan dan dosa besar yang harus ditinggalkan. Oleh karenanya, ayo mulai dari sekarang kita berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, hindari mabuk karena mabuk dilarang oleh agama. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.